Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di Meong Station. Yo yo yo, bro, gak sabar nih guys ya. Sebentar lagi, tinggal menghitung jam bro ya. Jadi siapa nih nanti yang angkat piala bro ya? Mega, Kim Yeon Kyung nih. Siapa yang akan jadi the real protagonisnya bro ya? The real main karakternya di musim ini nih bro ya. Oke, dan info aja nih bro ya. Buat tim yang nanti akan juara atau yang ke trofi itu akan dapat 1,14 miliar rupiah guys ya, atau sekitar 100 juta won. Wow, gede sih guys ya. Oke, sementara untuk runner up-nya atau juara 2 itu mendapatkan 50 juta won gitu guys ya. Jadi setengahnya nih bro ya. Dan ini kalau difikirkan guys ya, dengan gaji para pemain yang miliaran, gajinya Mega, gajinya Bukile, gajinya pemain-pemain lokal, itu kayaknya kok kecil gitu bro ya. Mungkin ada nih yang berpikiran seperti itu ya, Yong kok jumlah gajinya dari pemain-pemain tuh lebih gede daripada total hadiahnya bro ya. Karena ya tim guys ya, itu dapat duitnya nggak hanya dari hadiah ya. Jadi misalnya nih tim Pepper ya, yang selalu dari 3 musim ya itu jadi juru kunci guys ya, di posisi 7 ya. Kok bisa bertahan, kok bisa survive, duit dari mana gitu ya kan. Itu banyak bro ya, dari sponsorship, dari perputaran modal, segala macam lah bro ya. Mungkin yang lebih paham boleh nih komen-komen di bawah bro ya, tentang industri sport kayak gini bro ya. Oke, itu untuk hadiahnya dari juara 1 dan 2-nya bro ya, untuk tim. Nah, sementara untuk penghargaan individual itu ada yang namanya MVP Championship ya. Nah, kalau di putra kemarin itu ada Leo nih ya, dan di putri nanti siapa nih guys ya? Apakah Mega atau Kim Yeon Kyung nih bro? Gitu ya, yang akan jadi MVP Championship-nya bro ya. Yang hadiahnya itu dapat di 5 juta won guys ya, atau sekitar 57,5 juta nih bro. Ya lumayan lah bro ya. Dan ini beda guys ya dengan MVP reguler ya. Jadi kalau MVP reguler itu adalah MVP sepanjang season ya. Sementara untuk MVP Championship itu MVP di masa playoff ini gitu bro ya. Jadi itu beda bro ya. Dan sepertinya sih tebakan Meyong bro ya, untuk MVP reguler ya kasih aja lah ke Kim Yeon Kyung bro ya. Nah, sementara MVP Championship itu adalah individu yang dari tim yang menang ya. Entah nanti Respak yang menang ya, kemungkinan sih Mega yang dapat ya. Tapi kalau Pink Spider yang menang ya kemungkinan Kim Yeon Kyung bro ya. Jadi kalau misalnya nih ya Pink Spider yang menang juara 1 gitu bro ya. Jadi Kim Yeon Kyung bakal dapat MVP Championship dan kemungkinan besar MVP reguler gitu bro ya. Tapi sementara kalau misalnya Respak yang menang, MVP regulernya itu adalah Kim Yeon Kyung, MVP Championship-nya itu adalah Mega. Oke, jadi seperti itu bro ya. Oke, dan sekarang yang mau ngebahas bro ya tentang drafting kota Asia nih ya, yang semakin dekat nih, nanti akan diadakan di tanggal 11 April bro ya. Jangan lupa nanti bro ya, mungkin kita akan live streaming juga nih ya. Yang paginya itu ada yang ceweknya dulu ya, atau yang volley putri, kemudian yang siangnya itu untuk volley putranya bro ya. Nanti kita akan live streaming bro ya. Jadi jangan lupa nih untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, sebelumnya bro ya, di sini memang ngebahas dulu tentang Kim Yeon Kyung bro ya, dedikasinya dari Kim Yeon Kyung bro ya, karena hari ini itu adalah The Last Dance ya, bener-bener The Last Dance-nya dari Kim Yeon Kyung bro ya. Menang atau kalah dari Pink Spider, apapun itu hasilnya, ini adalah yang terakhir kalinya dari Kim Yeon Kyung bro ya. Oke, jadi kemarin ya waktu interview MVP di game pertama di Incheon guys ya, tanggal 31 Maret kemarin ya, di sini Kim Yeon Kyung bilang ya, I'm only thinking about the third game ya. I got emotional thinking about this being the last home game. Our fans probably don't want us to come back to Incheon. We will finish it off when an away game in Daejeon. Oke, jadi di sini Kim Yeon Kyung niatnya bro ya, di saat dia di interview kemarin dia bilangnya eh dia hanya memikirkan ya tentang game ketiga bro ya. Jadi nggak pengen ada game keempat, nggak pengen ada game kelima bro ya. Dan dia pengennya selesai nih pertandingan di Daejeon maksudnya bro ya. Oke, tapi ternyata diperpanjang bro ya. Dikasih kesempatan, ini harusnya berterima kasih loh ya fansnya Pink Spider ya. Dikasih kesempatan oleh Respak ya untuk menonton Kim Yeon Kyung di home-nya sendiri bro ya, di Incheon guys ya. Jadi harusnya sih terima kasih lah bro ya dengan Respak nih guys ya. Oke, dan kalau misalnya bro ya hari ini yang menang adalah Pink Spider ya, maka otomatis Kim Yeon Kyung angkat piala ya. Dan ini adalah pertama kalinya setelah 16 tahun yang lalu bro ya. Oke, jadi terakhir kalinya bro ya Kim Yeon Kyung itu
mencium piala championship itu di tahun 2008 2009 ya. Saat itu mereka menang melawan GS Caltech di game keempat dengan skor 3-1 gitu bro ya. Dan itu diadakan di Chonan ya, di home base-nya Pink Spider ya. Loh, kenapa kok nggak Incheon ya? Karena belum pindah saat itu bro ya. Jadi saat itu ya, yang juara reguler itu adalah GS Caltech ya, sementara Pink Spider itu sebagai penantang ya. Dan di saat game keempat di Chonan, home base-nya dari Pink Spider, mereka menang dan angkat trofi di home base-nya sendiri gitu bro ya. Oke, nah setelah itu, setelah musim itu berakhir ya, barulah nih mereka pindah home base-nya ke Incheon gitu guys ya. Nah, setelah musim itu berakhir ya, barulah nih Kim Yong Kyung terbang ke Eropa ya untuk bermain di klub-klub Eropa nih guys ya. Dan setelah dia kembali lagi nih ke Korea ya, itu belum pernah angkat trofi lagi nih bro ya. Jadi dia nih udah 3 kali final bro ya semenjak dia kembali dari Eropa. Di tahun 2023 itu gagal saat melawan Haipas. 2024 kemarin gagal melawan Hyundai dan entah nih 2025 bro ya, apakah angkat piala apa enggak nih bro ya. Jadi 3 final dari Kim Yeon Kyung setelah dia kembali dari Eropa nih guys ya. Nah sementara guys ya, rekornya Kim Yeon Kyung yang bermain di babak playoff di tahun 2025 ini guys ya, selama 4 game melawan Respak itu udah mencetak 99 poin dengan rate-nya mencapai 47,54%. Wow, ini sih bagus banget guys ya untuk pemain yang sudah berumur gitu guys ya. Masih kontribusinya, bahkan ini yang paling kontribusi lah dari Pink Spider guys ya. Jadi bisa dibilang dia ini adalah jantungnya dari Pink Spider gitu guys ya. Dan tambahan ya, Kim Yong Kyung sudah mencetak 1000 poin nih guys ya dari babak playoff doang ya. Jadi sepanjang karirnya dia di Korea, kalau dihitung total poinnya hanya bermain di babak playoff doang guys ya, entah itu semifinal ataupun final, itu udah lebih dari 1000 poin guys ya. Jadi ini adalah legasinya bro ya, atau apa ya, peninggalannya guys ya dari Kim Yeon Kyung untuk sejarah voli Korea nih bro. Oke, jadi guys ya, memang bener nih Kim Yeon Kyung ini adalah legendnya voli Korea ya, dan mungkin bisa kita bilang salah satu pemain terbaik di dunia bahkan bro ya untuk voli wanita nih bro ya. Jadi memang banyak nih ya pemain-pemain yang mengidolakan dia ya. Kayak misalnya Mega juga nih yang juga mengidolakan sosok Kim Yeon Kyung ini bro ya. Dan ya nantilah kita lihat bro ya siapa nih yang akan mengangkat trofi ya, apakah Mega atau Kim Yeon Kyung bro ya. Jadi keduanya nih sangat deserve banget dengan perjuangan rekan-rekan setimnya ya dari tim masing-masing ya, entah itu dari Pink Spider, entah itu dari Respak ya, semuanya itu deserve ya, layak banget nih untuk angkat trofi bro ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas guys ya untuk drafting pemain kota Asia bro ya, yang nanti akan diadakan secara non face to face ya atau online guys ya, jadi melalui video call ya, entah itu mungkin dari Skype ya, Skype apa sih yang baru guys ya? Ada yang tahu Skype gak sih guys ya? Apa sih namanya kalau yang baru nih guys? Zoom ya, mungkin Zoom ya guys ya. Nanti akan diadakan di tanggal 11 April ya. Yang untuk voli wanita itu di jam 10.30 KST atau waktu Korea. Sementara untuk waktu Indonesia Barat itu jam 8.30 ya, atau jam setengah 9 pagi guys ya. Sementara untuk yang voli pria itu di jam 15.30 atau jam 3 atau jam 3 sore di Korea, atau jam 1 siang di WIB bro ya. Oke, itu untuk waktunya bro ya. Sementara untuk lokasinya itu kan diadakan di Mayfield Hotel di Gangsogu, Seoul ya. Yang nantinya akan memilih total pesertanya itu ada 140 orang ya. Termasuk 98 pendaftar untuk divisi pria dan 42 pendaftar untuk divisi wanita nih bro. Wow, banyak banget saingannya bro ya. Dan hanya dipilih masing-masing 7 orang nih dari masing-masing divisi bro ya. Wah ini sengit-sengit sih bro ya. Dan di sini ada yang menarik bro ya. Dari yang pertama nih dari divisi wanita bro ya, mengenai Nguyen Thi Bich Thuyen bro ya. Seorang opposite hitter yang berumur 25 tahun dari Vietnam yang kabarnya bro ya sudah mengirimkan dokumen bro ya, atau bukti nih kalau dia ini adalah seorang wanita tulen bro ya. Jadi udah dikirim nih lampirannya. Nah dari sini bro ya, namun ya Thuyen dilaporkan telah menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita kepada Federasi Bola Voli Korea dan diharapkan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia tahun ini, menyusul partisipasinya dalam kejuaraan dunia antar klub Federation Internationale di Volleyball FIVB tahun lalu. Oke, jadi bro ya, kemungkinan ya kini dari pihak Federasi Koreanya bro ya, dari KOFO-nya
mungkin sempat meragukan bro ya, tapi ini langsung dikirimin bukti bro ya, atau dokumennya dari Tuyen ya, yang membuktikan kalau dia ini adalah seorang wanita tulen bro ya. Nah misalnya bro ya, dia ini udah terbukti nih sebagai wanita tulen ya, dan diperbolehkan untuk ikut drafting. Wah ini bakalan seru bro ya, bakalan jadi incaran tim-tim di Korea ya, terutama tim yang membutuhkan oposit ya. Karena sejauh ini guys ya, cuman Mega nih yang terbukti ya sebagai pemain kota Asia yang berposisi sebagai oposit yang bisa perform gitu guys ya. Jadi kalau misalnya musim depan Mega nih bertemu dengan Tuyen, wow ini sih seru guys ya, saling berhadapan gitu ya kan. Oke, jadi itu bro ya untuk infonya dari drafting pemain kota Asia bro ya. Kita tunggulah nanti siapa yang akan terpilih bro ya. Apakah Tuyen terpilih atau tidak nih guys ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.